Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianda Yuliantoro. Saya salah satu trainer program Jadi Pengusaha Mandiri atau program Japri Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap konsumen kita. Dalam ilmu manajemen, proses identifikasi konsumen ini sering disebut dengan istilah segmenting, targeting, dan positioning, atau sering dikenal dengan istilah STP. Nah, proses yang pertama yaitu proses segmenting. Maksudnya adalah proses kita membagi pasar ke dalam segmentasi yang lebih kecil atau ke dalam bagian-bagian pasar yang lebih kecil. Nah, misalnya segmentasi bisa dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu segmentasi berdasarkan geografis, kemudian segmentasi berdasarkan demografis, dan segmentasi berdasarkan psikografis. Nah, segmentasi berdasarkan geografis ini adalah pemisahan pasar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang didasarkan pada lokasi geografis pasar kita. Misalnya, kita membidik pasar hanya di lingkungan desa kita, atau kita membidik pasar dalam satu lingkungan kota, kabupaten, atau kita membidik pasar dalam suatu lingkungan provinsi, atau bahkan kita membidik pasar dalam lingkungan nasional di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan segmentasi geografis berdasarkan lokasi geografis. Dalam segmentasi yang kedua, yaitu bisa juga segmentasi ini berdasarkan faktor-faktor demografis, yaitu faktor-faktor kependudukan. Beberapa diantaranya bisa berdasarkan usia, bisa juga berdasarkan pekerjaan, agama, tingkat penghasilan, level pendidikan, dan segala macam yang terkait dengan kependudukan. Ini yang disebut dengan segmentasi demografis. Nah, misalnya kita punya suatu produk, ini kita khususkan untuk segmentasi demografis berdasarkan usia berapa. Nah, ini akan sangat mempengaruhi proses pemasaran yang kita lakukan di tahap berikutnya. Sedangkan segmentasi yang ketiga, ini adalah segmentasi berdasarkan psikografis atau kondisi psikologi dari target pasar yang kita tuju. Contohnya, bisa jadi dalam suatu segmentasi pasar itu ada tingkat loyalitas. Nah, ada pasar yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk, ada juga yang mereka sama sekali tidak peduli terhadap merek atau loyalitas terhadap suatu produk. Nah, ini bisa menjadi dasar pertimbangan kita dalam menentukan segmentasi produk kita. Mengapa kita perlu membagi-bagi target konsumen kita ke dalam segmentasi pasar yang lebih kecil? Karena hari ini kalau kita bicara tentang pemasaran produk, jika kita tidak melakukan segmentasi pasar dan kita menganggap bahwa produk kita ini adalah diperuntukkan
untuk semua kalangan, semua usia, kita tidak membatasi geografisnya, maka kita akan sangat mengalami kelelahan dalam memasarkan produk. Sehingga dengan melakukan proses segmentasi, membagi pasar ke dalam lingkup yang lebih kecil, maka kita dapat berfokus pada pasar yang kita tuju tersebut. Nah, proses berikutnya setelah kita melakukan atau membagi pasar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dalam segmentasi tersebut, maka proses yang kedua atau tahap berikutnya kita bisa melakukan proses targeting. Proses targeting ini adalah kita memilih satu segmen pasar yang kita anggap paling tepat untuk produk kita. Nah, proses targeting ini tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita. Yang pertama adalah seberapa besar ukuran pasarnya. Apakah pasar yang kita tuju tersebut cukup besar ukurannya untuk menjadi target pasar kita? Yang kedua, apakah perkembangan pasarnya atau market growth-nya itu cukup tinggi sehingga kita mampu bertahan cukup lama di dalam pasar tersebut. Hal berikutnya yang harus kita pertimbangkan adalah tingkat kompetisi dari target pasar yang akan kita tuju. Apakah kompetisinya masih memungkinkan kita untuk masuk di sana, ataukah kompetisinya sudah cukup padat sehingga kita perlu mengambil strategi-strategi pemasaran tertentu? Ini harus kita pertimbangkan. Berikutnya, kita juga harus mempertimbangkan apakah produksi kita itu mampu untuk menjangkau pasar tersebut. Nah, ini salah satu perhitungan yang cukup penting. Apakah produksi kita itu mampu untuk menjangkau pasar tersebut? Nah, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tadi kita bisa menentukan satu segmen pasar yang tepat untuk produk kita dengan ukuran pasar yang cukup tinggi, kemudian kita mampu masuk di dalamnya, dan berikutnya tingkat kompetisinya juga masih mampu kita tangani. Maka tahap berikutnya kita melakukan proses positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah proses kita menempatkan produk kita dalam benak atau dalam ingatan konsumen kita. Nah, tentunya kita harus kita dapat menggunakan logo, kita dapat menggunakan slogan atau menggunakan jingle dan yang lain-lain yang akan memudahkan konsumen untuk mengingat produk kita. Misalnya dengan kita membuat tagline, "Gak minum jamu bukan anak kekinian," atau "Kalau belum minum jamu bukan milenial." Nah, semacam itu merupakan usaha kita untuk melakukan positioning produk kita di benak atau dalam ingatan konsumen kita. Demikianlah cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan
atau mengidentifikasi siapa konsumen dari produk yang kita hasilkan, yaitu dengan menggunakan proses segmenting, targeting, dan positioning. Di dalam buku kerja sudah disiapkan beberapa lembar yang harus dikerjakan oleh peserta training terkait dengan proses segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, lembar kerja ini diharapkan untuk bisa dikerjakan para peserta training sehingga semua mendapatkan gambaran dengan jelas siapa target pasarnya dan bagaimana strategi melakukan positioning terhadap pasar yang telah ditargetkan tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai modul materi mengenali atau mengidentifikasi target pasar kita. Kita bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.